Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Anggraini dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 4A. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis plan jamur tiram dengan nama perusahaan yaitu Emira Farm. Latar belakang pembuatan bisnis plan ini, yang pertama, sayuran merupakan salah satu produk hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, jamur tiram putih ini memiliki cukup banyak peminat baik dari segi olahan maupun bahan mentah jamur. Yang ketiga, jamur tiram putih ini khususnya di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut di Desa Lubuk Besar belum ada yang melakukan budidaya jamur tiram. Peminat jamur tiram putih ini cukup banyak, namun pemasoknya itu sedikit. Sehingga, dengan adanya Emira Farm ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar jamur tiram putih. Untuk visi dan misi dari Emira Farm ini, untuk visinya yaitu mengembangkan hasil pertanian yang berkualitas. Untuk misinya sendiri, ada 4 misi. Yang pertama, menjadi perusahaan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berkuantitas. Yang kedua, mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar jamur tiram. Yang ketiga, pemasaran produk dilakukan tanpa adanya perantara. Dan yang keempat, yaitu untuk mengembangkan usaha pertanian agar semakin berkualitas dan berkuantitas. Untuk aspek pasarnya sendiri, Emira Farm memiliki 3 aspek pasar. Yang pertama yaitu pangsa pasar. Untuk pangsa pasar jamur tiram ini untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, jamur tiram ini memiliki nilai ekonomis yang terjangkau bagi berbagai kalangan. Kemudian, untuk strategi pemasarannya digunakan strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, ada 2 segmentasi pasar, yaitu secara geografis dan secara demografis. Untuk secara geografisnya itu berada di wilayah Musirawas dan di sekitarnya. Karena budidaya jamur tiram ini tergolong sedikit sehingga cocok untuk mengembangkan usaha tani jamur tiram ini. Untuk secara demografisnya, pangsa pasar jamur tiram putih ini untuk semua kalangan. Sehingga untuk pemasarannya ini ditargetkan di pasar tradisional maupun pasar-pasar yang ada di sekitaran kecamatan atau di pusat kota. Kemudian untuk target pemasaran jamur tiram ini yaitu ke pasar tradisional, warung sayur itu sebagai pasar utama dan juga mensuplai jamur tiram ini ke rumah makan serta kafe-kafe yang ada di sekitaran Kabupaten Musirawas maupun wilayah di sekitarnya. Kemudian untuk positioning, nah, budidaya jamur tiram ini belum banyak dilakukan di daerah Kabupaten Musirawas, sehingga hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan usaha budidaya jamur tiram, sehingga jamur tiram ini dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Selanjutnya itu ada taktik dan bauran. Nah, untuk taktik atau bauran budidaya jamur tiram ini, yaitu ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produknya, pemilihan produk ini dilakukan menurut kebutuhan pasar jamur tiram yang memiliki banyak peminat namun pemasok yang sedikit sehingga diputuskan untuk memilih komoditas jamur tiram ini. Kemudian yang kedua untuk price. Nah, untuk penentuan harga ini diambil dari hasil perhitungan BEP atau nilai minimum produk untuk memperoleh titik impas. Nah, dari hasil BEP yang diperoleh itu sebesar Rp14.082 per kilogram. Dari nilai BEP yang kita peroleh, maka ditentukan bahwa harga untuk per kilo jamur tiramnya adalah sebesar Rp25.000. Untuk yang ketiga yaitu place atau tempat. Nah, Emira Farm ini berlokasi di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini sudah sesuai dengan standar operasional sehingga dapat menunjang kegiatan budidaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Untuk promosi ini, penyebar luasan informasinya akan disebarkan melalui media sosial, baik Facebook, Twitter, maupun Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama itu ada strengths. Di strength ini ada 4 kekuatan yang menjadi salah satu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada branding yang menarik dan kualitas serta kuantitas yang dijaga dengan baik. Yang kedua, ada usaha budidaya jamur tiram
dengan melakukan pembuatan backlog sendiri sebagai usaha sampingan. Yang ketiga, untuk membudidayakan jamur tiram ini tidak memerlukan lahan yang luas. Yang keempat, yaitu panen bisa dilakukan setiap hari. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Nah, di sini ada 4 kelemahan, yaitu yang pertama itu branding produk yang belum menjangkau luas pasar di kota lain maupun di wilayah lain. Yang kedua, yaitu memiliki banyak pesaing dari wilayah kecamatan lainnya. Yang ketiga, fasilitas yang digunakan itu masih sederhana. Dan yang keempat, jamur tiram ini tidak bisa disimpan terlalu lama. Selanjutnya, yaitu ada opportunity. Di sini ada 4 opportunity-nya, yaitu yang pertama, masyarakat telah mengenal jamur tiram. Yang kedua, persaingannya masih sedikit. Dan yang ketiga, masyarakat senang mengkonsumsi jamur, terutama jamur tiram. Yang keempat, akses jalannya yang mudah. Untuk yang terakhir yaitu threat. Nah, di sini ada 4 ancaman. Yang pertama, ide yang mudah untuk ditiru oleh orang lain. Yang kedua, adanya perubahan cuaca. Yang ketiga, selera konsumen yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dan yang keempat, akan muncul pesaing baru dalam usaha budidaya jamur tiram ini. Sehingga strategi pengembangan usaha untuk Emira Farm itu yakni menggunakan strategi kekuatan peluang. Jadi strategi yang digunakan yaitu berdasarkan penggunaan kekuatan semaksimal mungkin untuk meraih peluang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu ada aspek yuridis. Di aspek yuridis ini ada 3 komponen, yaitu produk, badan hukum perusahaan, kegiatan usaha. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah jamur tiram putih. Nah, jamur tiram putih ini diproduksi dari 1000 pieces backlog, dan kita juga memproduksi backlog yaitu media tanam jamur. Yang kedua yaitu badan hukum perusahaan. Nah, Emira Farm ini adalah badan usaha perorangan. Kemudian kegiatan usaha. Di Emira Farm ini menerapkan teknis budidaya yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan usaha ini dimulai dari kegiatan budidaya sampai dengan pemasaran. Kemudian untuk aspek teknisnya, ada jenis dan jumlah produksi, lokasi usaha, dan proses produksi. Pada jenis dan jumlah produksi, jenis jamur yang dibudidayakan adalah jamur tiram putih. Untuk produksi jamur tiramnya ini sendiri dalam satu musim yaitu terdapat 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan ini kita memproduksi 1000 backlog yang menghasilkan jamur tiram sebanyak 160 kg. Kemudian untuk lokasi usahanya, Emira Farm ini berlokasi di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiengkumpu Kepungut, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk proses produksinya ini dari pembuatan media tanam, pemindahan bibit ke ruang inokulasi, kemudian ada proses inokulasi, kemudian ada proses inkubasi, pemindahan, pemeliharaan backlog, kemudian panen, lalu ada pasca panen dan sampai ke pemasaran. Kemudian ada aspek pengelolaan. Untuk aspek pengelolaannya ini, untuk struktur organisasinya itu diketuai oleh saya sendiri yaitu Messi Anggraini, kemudian ada sekretarisnya Octavia Ningsi, bendaharanya Rizky Triana Amelia, untuk sarana dan prasarananya itu oleh Ramawati, kemudian untuk bagian produksinya ada Rina Sugiyarti, bagian pemasarannya ada Nur Hafiza, kemudian untuk bagian media dan pembibitannya ada Marini, kemudian untuk pemeliharaan dan panennya ada Fadila. Nah, di sini setiap divisi bertanggung jawab atas tugas dari masing-masing individu. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada dampak bagi lingkungannya. Yang pertama itu secara fisik. Dampak secara fisik ini dengan adanya usaha jamur tiram pada lingkungan, yakni dengan penggunaan lahan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan dalam proses budidayanya. Yang kemudian ada secara non-fisik. Nah, dengan adanya jamur tiram ini akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik di sekitar lingkungan usaha maupun di sekitar wilayah lainnya, sehingga hal ini dapat mengurangi angka pengangguran. Kemudian ada dampak terhadap masyarakat. Nah, dalam kegiatan ini
diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat seperti dapat memberikan lapangan pekerjaan dengan memperkerjakan masyarakat sebagai karyawan dan terlibat dalam usaha ini. Selanjutnya ada aspek finansial. Nah, di sini di aspek finansial ini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu penerimaan penjualan, yang kedua itu sumber dana, yang ketiga itu kebutuhan modal kerja, yang keempat kebutuhan biaya investasi, yang kelima analisis kelayakan finansial. Untuk penerimaan penjualan, harga jamur tiram yang dijual per kilogramnya itu sebesar Rp25.000 dengan pendapatan per musim tanamnya itu sebesar Rp16 juta, sedangkan untuk pendapatan per tahun itu kurang lebih sekitar Rp48 juta. Sedangkan untuk sumber dananya itu berasal dari dana pribadi dan juga dana pinjaman. Nah, untuk dana pribadi itu sendiri dikeluarkan sebesar Rp17.038.600 dan dana pinjaman sebesar 10 juta dengan bunga banknya itu 12%. Jadi total dana yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp27 juta, Rp38.600. Selanjutnya ada kebutuhan modal kerja. Nah, di kebutuhan modal kerja ini ada biaya tetap yang dikeluarkan itu sebesar Rp15.665.000. Kemudian ada biaya variabelnya sebesar Rp4.547.400 dan untuk biaya penyusutannya itu sebesar Rp1.456.200 dan untuk biaya ketenaga kerjaan itu sebesar Rp5.370.000. Selanjutnya ada kebutuhan biaya investasi. Nah, di sini modal awal yang harus diinvestasikan dalam satu musim tanam budidaya jamur tiram itu dalam jangka waktu 4 bulan yakni sebesar Rp11.698.000. Nah, di sini untuk analisis kelayakan finansialnya untuk BEP dalam rupiahnya yaitu sebesar Rp14.082, untuk BEP per unitnya atau per kilogramnya itu sebesar 1.081 kg dengan payback period atau pengembalian dananya itu sekitar 7 bulan. Selanjutnya ada analisis benefit cost, IRR, dan NPV. Nah, yang pertama yaitu ada benefit cost ratio. Nah, dari hasil perhitungannya itu, jamur tiram ini didapat nilai sebesar 0,8. Nah, hal ini berarti usaha tani jamur tiram ini memberikan keuntungan sebesar Rp0,8 dari setiap Rp1 yang dikeluarkan. Kemudian ada IRR. Di sini IRR yang dihasilkan yaitu sebesar 310,2%. Sedangkan suku bunga banknya itu sebesar 12% dan suku bunga pembandingnya yaitu sebesar Rp289. Jadi, dapat disimpulkan bahwa IRR-nya ini lebih besar daripada tingkat bunga bank yang berlaku. Kemudian, untuk NPV-nya, keuntungan yang diperoleh dari 12% bunga bank itu sebesar Rp156.270.827. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan dari hasil analisa usaha yang telah dilakukan, diketahui bahwa semua indikator kelayakan usaha budidaya jamur tiram putih ini layak untuk diusahakan. Selain itu, keuntungan yang akan didapatkan menjanjikan dan serta modal yang akan diinvestasikan itu dapat kembali dalam waktu 7 bulan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.